Pada tanggal 5 November 1699, kapal itu berlayar selama setengah tahun setelah berangkat dari Bristol di Inggris. Kali ini semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Kalau perjalanan ini selesai, aku ingin segera sampai di rumah dan tinggal bersama istri dan anak-anakku. Gulliver adalah seorang dokter yang bekerja di kapal yang sedang berlayar itu. Ia sedang berpikir, sampai kapankah aku akan terus berada di kapal ini? Sejak kecil, dia selalu ingin segera pergi ke dunia luar. Itulah yang selalu dicita-citakannya. Perjalanan kapal pun berlanjut terus seiring dengan lamunannya. Dia pun mulai rindu pada keluarganya. Tetapi pada malam itu, badai yang besar pun datang menerpa kapal Antelope itu. Kamu harus bertahan, jangan menyerah. Ternyata, badai itu membawanya menuju perjalanan lain yang tidak terduga. Aku selamat. Tempat ini. Jadi aku selamat. Bagaimana dengan awak kapal lainnya? Tubuhku tidak bergerak sedikit pun. Dunia macam apa ini? Apakah aku sedang bermimpi? Mana? Aduh, sakit sekali. Aduh, tolong hentikan. Aku berjanji aku akan diam saja. Tolong hentikan. Hentikan bala kalian. Ternyata ini bukan mimpi. Tapi aku harus bagaimana sekarang? Gulliver dibawa menuju sebuah negeri yang sungguh aneh bernama Lilliput. Bagi Gulliver, hal ini sangat mengejutkan. Namun hal itu sama dengan para warga negeri Lilliput itu. Karena di antara mereka, tidak ada seorang pun yang pernah melihat manusia sebesar dan seberat Gulliver. Ibu kota negeri Lilliput, Miruden, dalam sekejap berubah menjadi kota lautan manusia yang berdiri ingin melihat kedatangan Gulliver di negeri mereka. Gulliver dijebloskan ke dalam penjara yang sudah lama tidak terpakai lagi. Ikatan kaki dan tangannya pun dilepaskan. Tidak lama kemudian, sang raja dan para pejabat negara pun berdatangan. Mereka adalah kepala angkatan laut, menteri pertahanan negeri, dan menteri dalam negeri.
Jadi inikah orang yang terdampar di negeri Lilliput kita ini? Iya, mungkin dia dijatuhkan dari langit, atau mungkin sengaja Dewa mengirim ke negara kita. Paduka, apa yang Anda akan lakukan? Lebih baik Anda tidak usah terlalu dekat dengannya. Jadi Andalah yang menjadi paduka negeri ini. Namaku adalah Gulliver. Sebelum aku sampai ke sini, aku adalah seorang dokter di kapal laut yang bernama Antelop. Oh, jadi kau Gulliver. Sepertinya dia tidak membahayakan, tapi kita tidak tahu hatinya. Benar, kita tidak boleh lengah. Kita harus memeriksa orang ini dengan teliti dulu, Paduka. Terserah. Baik. Berdasarkan perintah Raja, mulai sekarang kamu harus diperiksa. Jadi saya harap kamu jangan pergi kemana-mana. Periksalah aku sesuka hati kalian. Aku tidak akan menyembunyikan apa-apa. Kalau begitu, cepat keluarkan semua isi kantongmu di sini. Suara apa ini? Mungkin benda ini hidup. Bukan, mungkin ada seseorang di dalamnya. Benda itu namanya jam. Apa? Jam? Ketika aku harus pergi ke suatu tempat, aku selalu melihat jam itu untuk menentukan kapan aku harus berbuat. Wah, jam ini ternyata hebat juga ya. Nah, para menteriku, dengarkan aku ya. Barang-barang yang sekiranya masih bagus, jangan sampai dibuang ya. Baik, Paduka. Lalu, barang apa yang terbuat dari besi ini? Ini namanya pistol. Mungkin suaranya terdengar sedikit keras. Aku harap kalian tidak akan kaget mendengarnya. Mana mungkin kami kaget. Kami sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Kalau begitu, kita coba. Pistol itu pun dibuang jauh-jauh karena membahayakan. Dengan cepat mereka membawa pistol itu untuk dipindahkan. Aduh. Kamu ya? Kenapa kau menangkapku? Aduh. Dia memang telah melanggar perintahku. Terserah kamu, mau diapakan dia, aku tidak akan menghalangimu. Silahkan saja. Jadi Paduka tidak keberatan ya? Kalau lain kali kamu menjahili aku lagi, aku akan marah padamu. Nah, sekarang kembalilah ke rumahmu. Sang raja yang melihat kebaikan hati Gulliver menaruh simpati padanya. Enak sekali. Kalau dia makan seperti itu terus, sebanyak apapun uang kita pasti tidak akan cukup untuk dia. Kalau begini kita bisa bangkrut. Beberapa hari berlalu, orang-orang di negeri Lilliput sudah terbiasa dengan kedatangan Gulliver. Mereka sudah bisa bermain-main bersama dengan Gulliver. Sampai pada suatu hari, ada sebuah pengumuman yang membuat Gulliver sangat senang. Kami akan membacakan sebuah pengumuman dari Raja. Ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, namun Raja ingin kamu bebas. Raja sudah mengizinkan kamu bebas, dan kami tidak mau direpotkan olehmu. Keputusan ini sudah bulat. Dan mulai sekarang kamu sudah bisa menjalani kehidupanmu di negeri Lilliput ini. Apa maksudnya? Kamu lakukan saja apa yang kukatakan tadi. Nah, sekarang pegang kakimu dengan tangan kirimu. Lalu angkat tangan kananmu. Letakkan ibu jarimu di dekat alis matamu.
Dengan sungguh-sungguh aku berjanji, aku akan selalu menghormati Paduka Raja, dan aku akan selalu menuruti semua peraturan-peraturannya. Sejak saat itu, Gulliver menjadi seorang manusia yang bebas kembali. Selamat siang. Kota ini benar-benar indah sekali. Gulliver dapat berjalan-jalan dengan bebasnya, tetapi dia harus selalu berhati-hati, karena dia akan mendapat kesulitan besar kalau dia sampai menginjak salah seorang dari mereka. Hari itu, Gulliver sangat senang sekali. Pagi hari, setelah 2 minggu Gulliver berada di sana, Ada perlu apa kamu pagi-pagi begini? Aku ada sebuah permintaan yang sangat penting. Permintaan? Iya. Melihat peta di kertas ini, negeri Lilliput kami bersebelahan dengan sebuah negeri yang bernama Blefus. Tetapi kami tidak pernah hidup berdampingan dengan damai. Bahkan kami selalu berperang selama 36 bulan lamanya. Kenapa kalian harus berperang di negeri sedamai ini? Awal peperangan kita hanya masalah bagian mana dulu yang lebih baik dipecahkan dari sebuah telur. Hanya itu. Hanya karena itu? Iya, hal itu lebih penting daripada jiwa kami sendiri. Apa? Banyak di antara warga Lilliput yang merasa bahwa bagian telur yang kecil dulu yang harus dipecahkan, berpisah ke Pulau Blepus, sementara yang lainnya tetap tinggal di sini. Dan kami dengar mereka yang sedang berada di negeri Blepus itu sedang mempersiapkan penyerangan ke negeri kami. Karena itulah kami berpikir, apakah Gulliver bisa melakukan sesuatu yang dapat menghentikan para warga Blepus itu? Ini semua kami lakukan demi keselamatan sang raja. Aku mengerti. Kita lakukan bersama-sama untuk menyelamatkan Paduka Raja. setelah mempersiapkan 50 buah alat pengait lengkap dengan tali yang sangat kuat, Gulliver pun berangkat sendirian menuju negeri Blefus. Ayo. Apakah tidak salah lihat? Melihat kemunculan Gulliver di sana, keadaan pelabuhan kapal pun menjadi panik dan sangat kacau. Aku tidak sanggup menahan serangan mereka. Perlawanan yang Gulliver lancarkan membuat seluruh tentara negeri Blefus sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Hei, lihat! Gulliver berhasil merampas kapal mereka. Semua itu kapal milik negeri Blefus. Lalu untuk apa kapal-kapal itu? Apa gunanya kapal sebanyak itu? Mau diletakkan di mana? Aku telah selesai melakukan tugasku, Raja. Kalau sudah begini negeri ini sudah bisa sedikit tenang. Atas keberanianmu ini, aku hadiahkan banyak emas untukmu, ditambah penghargaan bintang. Selain itu, bagaimana kalau lain kali kamu bawa semua peralatan perang yang dimiliki oleh negeri Blefus itu kemari? Apa? Semuanya? Benar. Dengan begitu, kami bisa memiliki kembali negeri Lilliput itu. Dan peperangan di antara kami pun mungkin akan berakhir, kan? Maafkan aku, Paduka. Blefus sudah tidak punya senjata lagi untuk menyerang kita. Jadi tidak perlu khawatir kalau mereka akan menyerang ke sini lagi. Mereka sudah tidak punya kekuatan. Terlalu. Kamu tidak mendengar perintah raja tadi, ha? Kamu orang yang tidak tahu balas budi. Maafkan aku, Raja. Gulliver pikir dia hanya ingin menghentikan peperangan yang ada.
Tetapi ternyata raja hanya ingin memenuhi nafsu serakahnya. Menteri, kalau manusia sudah berada di tempat yang paling atas, dia selalu saja ingin melakukan hal yang sangat egois. Ya, aku pun tidak tahu harus bagaimana. Tapi lebih baik kita tidak menentang apa yang diinginkan oleh sang raja. Bahaya! Menteri, ada kebakaran! Kamu terlambat, cepat padamkan api itu. Ayo cepat. Baik, Raja. Kalau saja ada air yang lebih banyak. Air yang lebih banyak. Oh iya, aku tahu. Syukurlah Gulliver bisa berpikir dengan cepat, sehingga api pun dapat dipadamkan. Kenapa dia harus mematikan apinya dengan air itu? Aku jijik melihatnya. Aku tidak mau lagi tinggal di tempat ini. Perbuatan Gulliver kali ini membuat raja sangat marah. Seharusnya dia tidak begitu. Tidak, kali ini sang raja benar-benar murka. Bukan hanya itu, beberapa waktu yang lalu meskipun sang raja sudah memerintahkannya untuk membawa semua peralatan perang negeri Blefus, dia juga secara terang-terangan menolaknya. Menurut berita yang aku dengar, ada kemungkinan dia itu adalah mata-mata dari negeri Blefus. Kalau begitu, kita tidak mungkin menyimpan mata-mata di sini. Sebaiknya Gulliver itu harus segera kita usir dari negeri kita yang selalu damai ini. Para menteri yang tidak bisa mengingat kebaikan Gulliver dan hanya bisa mengingat kesalahan yang diperbuatnya, selalu menyatakan ingin mengusir Gulliver dari negeri Lilliput. Dan pasti Gulliver sudah tidak ada gunanya lagi bagi negeri kita untuk melawan Blefus itu. Suruh dia pergi dari sini. Tapi seperti yang kalian semua ketahui, Gulliver adalah seorang yang sangat jujur dan baik hati. Mengapa Anda semua tidak memaafkannya? Menteri, kalau Anda masih membela dia, maka nasibmu pun akan sama dengannya. Baiklah kalau begitu. Apa katamu? Bagaimanapun aku mencoba membelamu, tapi mereka tetap tidak mau mengerti. Jadi mereka mau membunuhku? Akan sangat berbahaya kalau kamu menghadapi musuh kita sendirian, tapi kita tidak punya jalan lain. Ini benar-benar membingungkan. Gulliver, aku pikir lebih baik kamu pergi dan tinggalkan negeri Lilliput ini ya. Aku mengerti. Mungkin hanya itu yang bisa aku lakukan. Terima kasih, Menteri. Jaga dirimu. Ternyata kedatanganku ke sini hanya menyusahkan negeri ini saja. Setelah mendengar dari menteri bahwa masih ada orang-orang negeri Lilliput yang baik tinggal di negeri Blefus, Gulliver langsung saja menuju tempat itu. Kalau kalian semua juga tidak mau menolongku, berarti aku sudah tidak punya tempat dimanapun. Lebih baik aku pergi. Permisi. Kami tidak mungkin bisa menolakmu kalau memang itu ceritamu. Baiklah, akan kami sambut kedatanganmu. Siapkan sambutan untuknya. Ayo. Baik. Mereka menyambut kedatangan Gulliver dengan senang hati, seakan telah melupakan perbuatan yang pernah dilakukan Gulliver. Rupanya mereka hanya ingin memperalatnya. Kita bisa menggunakan orang ini dan akan dengan mudah mengalahkan negeri Lilliput. Mengetahui hal itu, Gulliver kembali termenung sedih sambil berpikir. Tidak jauh berbeda. Ternyata raja negeri ini juga hanya menginginkan tenaga yang aku miliki. Aku harus bagaimana? Apa itu? Paduka Raja, aku sangat berterima kasih karena telah menolongku selama ini. Tapi aku tidak ingin menyusahkan kalian lagi, karena aku telah menemukan kapal yang cocok. Aku ingin kembali ke Bristol, kampung halamanku. Jadi kamu akan pulang juga, sayang sekali. Aku sangat berhutang budi pada kalian.
Kesempatan kita sudah hilang, Tuan Raja. Tapi daripada kita kembali ke negeri Lilliput lagi, lebih baik kita membangun hidup kita di negeri yang damai ini, rakyatku. Gulliver berhari-hari melanjutkan perjalanannya sendirian. Entah sudah berapa hari dilaluinya di tengah lautan yang luas itu. Oh, apa itu? Ternyata aku sudah sampai. Akhirnya perjalanan Gulliver berakhir sampai di sini. Lucu sekali, kecil-kecil. Di tempat yang jauh di sana, pasti masih banyak negeri-negeri aneh yang belum pernah kita pikirkan. Aku memang bersalah pada keluargaku, tapi aku juga ingin berkeliling dunia. Sejak itu, Gulliver memang kembali ke kota Bristol selama 2 bulan. Namun seperti yang dikisahkan, Gulliver pun kembali berlayar dengan kapalnya.